Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Gedung Sunyi di Ujung Kota. Kita mulai saja ceritanya. Di ujung kota, berdiri sebuah gedung yang tak lagi punya nama. Cat dindingnya mengelupas, kaca jendelanya retak, dan besi-besi penyangganya berkarat. Bagi orang yang lewat, itu hanyalah bangunan tua yang dibiarkan mati. Tapi bagi mereka yang pernah masuk, itu adalah kuburan yang tidak pernah penuh. 3 tahun sebelum Farhan dan kawan-kawannya melangkah ke dalamnya, 2 teknisi listrik dikirim untuk memperbaiki panel di lantai bawah. Hanya satu yang keluar. 1 tahun kemudian, sekelompok remaja mencoba menguji nyali dengan merekam video di sana. Tidak ada satupun yang kembali, kecuali kamera yang ditemukan polisi di rerumputan luar gedung. Dalam rekaman itu, di detik-detik terakhir, terdengar suara perempuan memanggil salah satu dari mereka dengan lembut, lalu teriakan yang dipotong mendadak. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang hilang di sana. Tidak ada daftar resmi, karena mereka yang mendengar ceritanya memilih untuk tidak percaya. Namun bagi warga sekitar, ada satu aturan sederhana. Jangan jawab jika ada yang memanggil namamu dari dalam gedung itu. Malam itu, ketika hujan baru saja berhenti, 3 pemuda duduk di sebuah warung kopi, tanpa tahu bahwa mereka akan menjadi catatan berikutnya dalam sejarah gelap gedung tersebut. Hujan baru saja reda sore itu. Jalanan di pinggiran kota terlihat basah, genangan air memantulkan lampu-lampu jalan yang mulai menyala. Di sebuah warung kopi kecil, 3 pemuda duduk di meja pojok sambil mengobrol santai. Farhan Kurniawan, Mahuri Arif, dan Ko Aseng, 3 sahabat yang jarang sekali bertemu lengkap, karena kesibukan masing-masing. Farhan baru saja pulang dari proyek magang di luar kota. Wajahnya sedikit lelah tapi matanya berbinar setiap kali menceritakan pengalamannya. Mahuri, yang baru keluar shift kerja gudang, masih memakai jaket hitam dengan logo perusahaan. Ko Aseng, seperti biasa, mengenakan kaos longgar dan celana pendek, terlihat santai sambil menyeruput kopi susu. Aku bosen banget, bro, keluh Ko Aseng sambil mengetuk-ngetukkan sendok ke meja. Kerjaan gak ada, tugas kuliah udah kelar, duit tipis. Kalau begini terus, kita bisa jadi patung di rumah masing-masing. Mahuri menoleh, mengernyitkan alis. Terus mau ngapain? Main futsal? Nongkrong di sini aja? Farhan ikut menimpali, suaranya agak pelan tapi penuh nada menantang. Kalau mau yang beda, aku dengar ada gedung kosong di ujung kota. Katanya dulunya kantor perusahaan besar, tapi kebakaran, terus nggak pernah dipakai lagi. Ko Aseng langsung mengangkat alisnya, ekspresinya seperti anak kecil yang baru saja mendengar cerita horor. Ah, aku tahu itu. Gedung yang dekat rel kereta, kan? Yang katanya suka ada suara perempuan nyanyi malam-malam? Ya, itu. Farhan tersenyum miring. Kebetulan aku lewat sana kemarin. Dari luar aja udah kelihatan serem. Tapi aku penasaran, apa benar semua cerita orang itu? Mahuri langsung mengangkat tangannya, seolah ingin menghentikan ide itu sejak awal. Jangan aneh-aneh. Aku udah sering dengar cerita, banyak yang masuk situ malah ketemu sesuatu. Gak balik-balik juga ada. Tapi Ko Aseng malah tertawa kecil. Bro, kalaupun bener ada hantu, kan kita bertiga. Masa ia kalah sama satu kuntilanak? Farhan menatap 2 temannya, lalu berkata dengan nada meyakinkan. Kita nggak akan sendirian. Aku kenal satpam yang jaga di sekitar gedung itu. Namanya Pak Sehat. Dia dulu satpam perusahaan itu sebelum bangkrut. Mungkin dia bisa bawa kita masuk dan cerita apa yang sebenarnya terjadi. Serius mau ngajak orang tua itu? Tanya Mahuri. Ya, kenapa enggak? Farhan meneguk kopinya. Dia pasti tahu jalur aman masuknya. Dan kalau ada apa-apa, dia kan satpam, pasti bisa jaga kita. Sore itu, obrolan mereka terus bergulir, berganti-ganti antara bercanda dan menantang keberanian masing-masing. Pada akhirnya, keputusan diambil. Besok malam mereka akan pergi ke gedung kosong itu. Keesokan malamnya, langit gelap tanpa bintang. Farhan mengemudikan mobil tua miliknya, Mahuri duduk di kursi penumpang depan, sementara Ko Aseng di belakang sibuk merekam video untuk diunggah ke media sosial. Jalanan menuju ujung kota makin sepi, lampu jalan semakin jarang, dan udara terasa lembab. Sesampainya di depan gerbang gedung, mereka melihat 2 sosok pria berdiri di bawah lampu temaram. Yang satu bertubuh kekar, berwajah keras,
Sehat manungkalip. Yang satunya lagi lebih muda, tapi matanya terlihat sayu, Apip Noval. Kalian yakin mau masuk? Tanya Sehat dengan suara berat, memandang mereka satu persatu. Banyak orang yang nyesal setelah melangkah ke dalam. Farhan mengangguk mantap. Kami cuma mau lihat-lihat, Pak. Nggak akan lama. Apip menatap mereka dengan tatapan kosong, lalu berbalik menuju pintu gerbang yang sudah berkarat. Saat pintu itu terbuka, suara decitnya terdengar seperti jeritan besi tua, dan tanpa mereka sadari, langkah pertama yang mereka ambil ke dalam gedung itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak bisa mereka hentikan. Udara dingin langsung menyeruak begitu mereka melangkah melewati gerbang. Bau lembab bercampur debu menusuk hidung. Lampu senter dari ponsel mereka memotong kegelapan, menyoroti lorong panjang yang dindingnya dipenuhi bercak hitam bekas kebakaran. Lantai marmer retak di sana-sini, beberapa bagian terlapisi air yang memantulkan cahaya redup. Di kejauhan terdengar suara tetesan air. Teratur, seperti jam raksasa yang tak terlihat. Sehat berjalan paling depan, langkahnya mantap tapi matanya terus bergerak ke setiap sudut. Apip mengikuti di belakangnya, sambil sesekali melirik gelap di sisi lorong. Farhan, Mahuri, dan Ko Aseng berjalan berderet di tengah, mencoba menahan rasa tegang. Jangan berpencar, suara Sehat memecah sunyi. Di sini, kadang yang kalian lihat bukan yang sebenarnya ada. Ko Aseng tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Maksudnya, kita bisa lihat hantu nyamar jadi cewek cantik? Tak ada yang membalas. Hanya suara langkah dan napas mereka yang terdengar. Mereka tiba di lobi besar yang dulu mungkin pernah megah. Pilar-pilar tinggi menopang atap, kaca-kaca jendela pecah, dan di sudut, ada tangga melingkar menuju lantai atas. Sehat berhenti, menyalakan senter yang digantung di sabuknya. Dulu, di sini tempat resepsionis. Tapi waktu kebakaran, satu karyawan perempuan terjebak di bawah tangga itu. Katanya, dia nggak bisa keluar karena pintunya tiba-tiba terkunci dari luar. Farhan memperhatikan sudut gelap di bawah tangga, dan entah kenapa, ia merasa ada sesuatu di sana. Seperti bayangan yang bergerak cepat lalu menghilang. Tiba-tiba, Apip yang berdiri tak jauh dari situ menunduk. Pak, itu darah, ya? Semua menoleh. Di lantai dekat kaki Apip, ada bercak merah yang memanjang, seperti diseret ke arah lorong kiri. Warnanya masih segar. Jangan diikuti, kata Sehat cepat. Itu bukan milik manusia yang masih hidup. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ko Aseng, yang memegang kamera ponsel, melangkah perlahan mendekat. Farhan menariknya. Jangan bodoh. Saat itu, suara dari lorong kiri terdengar, suara langkah cepat, diikuti bisikan perempuan. Bisikan itu jelas memanggil satu nama. Apip. Apip, sini. Apip menegang. Wajahnya pucat, matanya kosong. Seolah dalam keadaan hipnotis, ia mulai berjalan menuju suara itu. Apip. Jangan, teriak Sehat, tapi telat, Apip sudah masuk ke lorong gelap itu. Mereka bertiga ikut berlari mengejar. Lorong itu dingin, lebih gelap dari bagian lain gedung. Farhan mengarahkan senter, tapi cahaya hanya menembus beberapa meter. Di ujung lorong, mereka melihat punggung Apip menghilang di balik pintu terbuka. Begitu mereka sampai di pintu itu, pemandangan yang ada membuat Mahuri langsung mundur satu langkah. Ruangan itu kosong, tapi di tengahnya ada genangan air hitam pekat. Dan di atasnya, Apip berdiri diam, memandang sesuatu di sudut ruangan. Di sudut itu, tampak sosok perempuan bergaun hitam panjang. Wajahnya tertutup rambut, tubuhnya bergetar pelan, lalu kepalanya menoleh, dengan gerakan patah-patah yang tidak wajar. Matanya gelap, bibirnya bergerak tanpa suara. Apip. Bisiknya. Dalam sekejap, lampu senter Farhan berkedip-kedip, dan ketika cahaya kembali stabil, Apip sudah tidak ada di sana. Hanya air hitam yang mulai beriak, seolah baru saja menelan sesuatu. Sehat memaki pelan. Sial, dia sudah mengambilnya. Farhan menatapnya tajam. Siapa dia? Sehat terdiam sesaat, lalu dengan suara berat berkata, namanya Dila Rizky. Dia yang mati di kebakaran itu. Dan dia tidak suka tamu pulang sendirian. Hening mendadak menyelimuti ruangan setelah Sehat menyebut nama itu. Farhan merasa bulu kuduknya berdiri, sementara Mahuri menatap lantai,
menghindari kontak mata dengan siapapun. Ko Aseng masih memegang ponselnya, tapi tangannya gemetar, rekaman videonya mulai goyah. Pak, suara Mahuri pecah. Kalau dia nggak suka tamu pulang sendirian, artinya? Sehat menatap mereka dengan tatapan tegas tapi suram. Artinya, kita semua sekarang targetnya. Satu orang sudah dia ambil. Dan dia belum selesai. Farhan menelan ludah, mencoba berpikir cepat. Kalau begitu kita harus keluar sekarang juga. Sehat menggeleng. Pintu depan sudah tertutup. Begitu dia mengincar, jalannya akan menghilang. Kita harus cari pintu darurat di lantai atas. Itu satu-satunya jalan keluar. Mereka mulai bergerak, meninggalkan ruangan berair itu. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena debu dan puing yang berserakan, tapi juga karena atmosfer yang seolah menekan dada. Dari balik lorong, suara-suara aneh mulai terdengar, seperti langkah kaki yang mengikuti dari jauh, lalu bisikan samar di telinga masing-masing. Ko Aseng tiba-tiba berhenti, matanya menatap kosong ke arah tangga. Kalian dengar nggak? Suara dia. Jangan dengerin, bentak Farhan sambil menariknya. Tapi suara itu justru semakin jelas, seperti bernyanyi tanpa nada, sebuah gumaman yang mengundang mereka untuk mendekat. Ketika mereka sampai di tangga, lampu senter Farhan kembali berkedip. Dalam cahaya yang redup itu, mereka melihat sekilas, di puncak tangga, Dila berdiri, gaunnya berkibar perlahan seperti tertiup angin yang tidak ada. Rambutnya menutupi wajah, tapi dari sela-selanya, sepasang mata hitam pekat menatap tajam. Sehat mengangkat tongkat pentung besinya, bersiap. Mundur, jangan biarkan dia turun. Tapi Dila tidak turun. Dia justru bergerak mundur, perlahan masuk ke lantai atas, seolah memancing mereka untuk mengikutinya. Ini jebakan, kata Farhan. Memang, jawab Sehat. Tapi kita nggak punya pilihan. Pintu darurat ada di lantai itu. Mereka menaiki tangga, langkah demi langkah. Setiap pijakan terasa seperti berjalan di atas papan tua yang rapuh. Sesampainya di lantai 2, suasana makin menyesakan. Dindingnya penuh dengan coretan hitam seperti bekas tangan yang terbakar, bau sangit menusuk hidung. Di ujung koridor, mereka melihat pintu darurat yang dimaksud Sehat. Tapi di depannya, Dila berdiri lagi. Kali ini, wajahnya terlihat jelas, kulitnya pucat kehijauan, bibirnya pecah-pecah, dan di lehernya ada bekas luka bakar yang menghitam. Senyum tipis muncul di wajahnya, senyum yang sama sekali tidak manusiawi. Tiba-tiba, lampu senter mereka mati bersamaan. Gelap total. Hanya terdengar langkah kaki yang bergerak cepat, mendekat. Farhan meraih Mahuri dan Ko Aseng, berlari ke arah pintu darurat. Tapi ketika mereka sampai, pintu itu tidak bergerak. Terkunci rapat. Dari belakang, suara Sehat berteriak, lari ke lantai atas. Ada jendela besar. Mereka naik lagi, kali ini hampir berlari. Suara Dila mengikuti di belakang, kadang di samping, kadang di depan, seperti dia bisa muncul di mana saja. Begitu mencapai lantai teratas, mereka melihat jendela besar yang retak. Farhan menghantamnya dengan pipa besi yang ia temukan, kaca pecah, udara malam yang dingin menerpa wajah mereka. Cepat, seru Farhan. Mahuri dan Ko Aseng mulai memanjat keluar, tapi saat Farhan menoleh, dia melihat Sehat tertarik ke belakang oleh tangan pucat Dila yang muncul dari kegelapan. Farhan, teriak Sehat sebelum tubuhnya lenyap ke lorong gelap. Farhan ingin menolong, tapi suara jeritan Mahuri memaksanya untuk segera lompat keluar. Mereka bertiga mendarat di tanah keras, terengah-engah, sementara dari jendela di atas, sosok Dila berdiri memandang mereka, dan perlahan tersenyum. Farhan tahu, ini belum selesai. Karena di telinganya, sebuah bisikan dingin menyusul mereka. Kalian belum pulang, semua. Udara malam menusuk kulit, tapi tidak ada dari mereka yang berani berhenti untuk sekadar mengatur napas. Farhan, Mahuri, dan Ko Aseng berlari menembus rerumputan liar yang memisahkan gedung itu dari jalan raya. Di belakang, suara retakan kaca dan ketukan halus di dinding gedung seolah mengikuti langkah mereka. Begitu sampai di tepi jalan, mereka baru sadar, tidak ada kendaraan lewat. Jalan itu kosong, hanya diterangi lampu jalan yang berkelip-kelip, dan anehnya, ketika Farhan melihat ke belakang, gedung itu tidak terlihat seperti gedung terbengkalai. Cahaya lampu dari dalamnya menyala terang, seperti sebuah kantor yang masih beroperasi. Bro, kayaknya kita belum benar-benar keluar,
ucap Ko Aseng dengan suara gemetar. Mahuri menelan ludah. Jangan bilang ini, masih di dalam? Farhan tidak menjawab. Dia menarik mereka untuk terus berjalan, hingga dari kejauhan, sebuah mobil pick-up tua melaju pelan mendekat. Sopirnya seorang pria tua yang terlihat lusuh. Ia menghentikan mobil dan membuka kaca jendela. Kalian dari gedung itu? Tanyanya tanpa basa-basi. Farhan mengangguk ragu. Pria itu menghela napas panjang. Kalian beruntung bisa keluar. Banyak yang masuk sana, nggak ada yang balik. Sehat Manungkalit itu, teman saya dulu. Dia satpam yang nyoba nyelamatin anak gadis bosnya pas kebakaran. Namanya Dila Rizky. Farhan langsung menoleh cepat. Dia meninggal di kebakaran itu? Pria itu menggeleng pelan. Nggak cuma meninggal. Dia terkunci di ruang arsip, sendirian. Api nggak sampai membakar tubuhnya habis, tapi dia terjebak berjam-jam, terpanggang dari panasnya besi dan beton. Waktu ditemukan, dia masih hidup, tapi setengah gila. Malamnya, dia meninggal di rumah sakit. Orang bilang, arwahnya balik ke sana untuk mencari yang meninggalkannya waktu itu. Ko Aseng bertanya lirih, dan sehat, dia juga nggak pernah keluar? Pria itu menatap mereka lama. Kalau dia udah kalian lihat malam ini, berarti dia udah jadi bagian dari situ. Mahuri terdiam, memandang jalan gelap di depan mereka. Terus, sekarang kita gimana? Pria itu menghela napas lagi, matanya berat. Kalau kalian dengar suara dia lagi, jangan jawab. Dan jangan pernah balik ke sana. Mereka bertiga akhirnya naik ke mobil tua itu. Sepanjang perjalanan, tak ada yang bicara. Tapi di tengah keheningan itu, Farhan mendengar sesuatu, samar, dari kursi belakang pick-up yang terbuka. Suara perempuan, lirih tapi jelas. Farhan, pulang dulu. Farhan menoleh cepat, tapi hanya kegelapan yang menatap balik. Di kejauhan, lampu kota mulai terlihat. Tapi di belakang, entah di dunia nyata atau di ingatan mereka, bayangan gedung tua itu tetap berdiri, sunyi, menunggu. Catatan akhir. Setelah malam itu, Farhan, Mahuri, dan Ko Aseng berusaha menjalani hidup seperti biasa. Namun mereka tahu, sesuatu telah berubah. Setiap malam, mereka bermimpi berada kembali di lorong gelap gedung itu. Dalam mimpi, suara langkah Dila selalu mengikuti, tapi tidak pernah menampakkan wajahnya. Tidak ada catatan resmi yang menyebutkan Sehat menghilang di gedung tersebut. Bagi orang luar, dia dianggap masih bekerja sebagai satpam di tempat lain. Namun Farhan tahu kebenarannya, Sehat terjebak di sana, menjadi bagian dari penunggu gedung. Orang yang pernah melihatnya setelah malam itu menggambarkannya berdiri di balik kaca lantai 2, mengenakan seragam satpam yang kotor dan robek, memandangi jalan seperti sedang mencari seseorang. Mayat Apip tidak pernah ditemukan. Satu-satunya yang tersisa hanyalah sobekan seragamnya yang ditemukan mengambang di genangan air hitam di ruang tempat Dila muncul pertama kali. Menurut cerita pria tua yang menjemput mereka, korban yang diambil Dila akan menyatu dengan gedung itu. Mereka tidak lagi berbentuk manusia, melainkan menjadi bayangan-bayangan yang kadang terlihat di cermin atau kaca gedung. Dila adalah putri tunggal pemilik perusahaan yang pernah menempati gedung tersebut. Ia dikenal sebagai karyawan teladan, selalu membantu siapa saja. Namun pada malam kebakaran besar, ia sedang lembur di ruang arsip. Menurut saksi yang selamat, pintu ruang itu sempat dibuka oleh seseorang, tapi kemudian ditutup kembali. Hingga kini, tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya. Beberapa orang percaya, Dila meninggal dengan perasaan dikhianati, dan dendam itulah yang membuatnya kembali sebagai arwah. Dila tidak memilih korbannya secara acak. Semua yang ia ambil memiliki kesamaan, mereka pernah meninggalkan seseorang dalam bahaya demi menyelamatkan diri sendiri. Apip dan Sehat, tanpa mereka sadari, pernah terlibat dalam kebakaran itu, bukan sebagai korban, tapi sebagai orang-orang yang ikut lari dan tidak menolong Dila. Farhan, Mahuri, dan Ko Aseng, entah bagaimana, dianggap serupa karena mereka keluar meninggalkan Sehat. Beberapa bulan kemudian, pemerintah kota mencoba merobohkan gedung itu. Namun setiap pekerja konstruksi yang masuk melaporkan hal-hal aneh. Alat berat mogok, pekerja hilang, dan suara perempuan menyanyi dari lantai paling atas. Proyek itu akhirnya dibatalkan, dan gedung itu tetap berdiri, semakin lapuk, tapi tidak pernah benar-benar mati. Farhan mulai menulis kejadian itu dalam sebuah jurnal. Halaman terakhirnya berhenti dengan kalimat,
Kalau suatu hari kami hilang, jangan cari di dunia ini. Cari di lantai paling atas gedung itu. Dila akan menunggu. Dan di bawah tulisan itu, ada bekas noda hitam berbentuk sidik jari, yang bukan milik Farhan. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Gedung Sunyi di Ujung Kota, berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.